pemirsa perlu diingat untuk bibit anggur rata-rata orang menjual kalau anggur impor itu di atas 100.000. Kalau ada yang jual jenis anggur impor harganya di bawah 20.000, kalau nggak kenal artinya saudara atau teman, biasanya palsu. Diperhatikan ini kebanyakan jual bibit anggur impor yang asli dia ada batang bawah rootstock lokal dengan batang impor yang ditempel seperti ini. Kalau para pemirsa ingin mendapatkan jenis anggur yang asli, tolong dilihat YouTube-nya. Ya. Nah, setelah itu pohon ditanam 1 minggu di pupuk NPK. Setelah 2 minggu, maksudnya 1 minggu pertama, minggu kedua boleh 10 butir asal pohon kelihatan segar, tidak mengalami gejala overdosis. Nanti setelah berbuah dipupuk NPK kembali supaya dia subur kembali. Setelah dia subur baru di MKP. Jadi anggur berbuahnya tergantung kita. Saya ulang lagi, tergantung yang punya, bukan tergantung pohonnya. Setelah ada buah pertama, untuk buah berikutnya terserah para pemirsa. Jadi nggak ada ilmu, oh ini musim hujan, musim kemarau, nggak ada. Kalau pengen dia berbuah sepanjang tahun, caranya ditutup, atapnya ditutup dengan plastik UV bisa, dengan plastik bening bisa, atau dengan menggunakan sepadek plastik bening. Ya. Adanya di toko Mega Baja, kalau sepadek plastik bening. Kalau plastik UV di tukang toko plastik ada, seperti itu. Dan nanti Mas Pandu bisa dilihatin bibit-bibit saya jumlahnya ribuan. Insya Allah cukup. Tapi yang penting para pemirsa yang pesan bibit sama saya jangan buru-buru ya. Kalau pas ada pasti saya kirim dan alhamdulillah saya jadwalkan. Bapak ini pesan hari ini, kalau nggak besoknya atau lusa saya kirim. Dengan catatan yang dipesan bibitnya banyak. Kalau bibit yang sulit-sulit kayak jenis yang ningrat gitu saya kebanyakan nunggu barang ada. Tapi kalau jenis kayak Tran, Ninel, Jupiter, Akademik, Dixon yang mudah berbuah dan lain-lainnya yang mudah berbuah, saya insya Allah ada. Kalau belum saya kirim berarti memang belum siap kirim untuk jarak jauh. Kalau kita paksakan biasanya mati. Nah oke, di dalam pengiriman para pemirsa, walaupun udah saya sedemikian rupa safety ya, dibolak-balik nggak apa-apa, tapi jasa pengiriman biasanya dia melempar. Ya. Kenapa melempar? Karena dia dikejar waktu, mungkin karena dia buru-buru dan lain sebagainya, atau target dari perusahaan. Saya tidak menyalahkan. Apabila barang yang diterima patah atau mati, saya ganti lagi, saya kirim ulang. Tapi mohon maaf tidak bisa langsung, artinya mungkin nunggu jeda barang itu ada. Kecuali dia merubah nih, dia pesennya Tran terus patah. Karena yang ada Ninel dia mau, kita langsung ganti, kita kirim kembali. Tapi kalau dia minta Tran butuh waktu 1 atau 2 minggu. Kalau saya lupa, karena pesanan bibit di saya itu jumlahnya ribuan, mohon aktif WA, paling enggak 3 atau 4 hari sekali WA. Pak Pri, mana pengganti saya? Pak Pri, mana pengganti bibit saya ya? Saya tidak akan marah, ditagih tiap hari nggak akan marah karena memang udah tugas saya. Dan apabila para pecinta anggur sekalian mungkin nggak sabar menunggu, saya sekali lagi saya mohon maaf. Nggak usah nunggu lebaran untuk minta maaf ya. Kapan aja bisa. Jadi saya minta maaf seperti itu. Yang pasti saya berusaha untuk memberikan servis kepada para pecinta anggur sekalian. Mulai dari pengiriman maupun edukasinya. Tidak hanya kita jual bibit, tapi jual edukasi. Bukan untuk edukasi gratis, artinya kita mengedukasi, ya, memberikan pelajaran. Anggur perlu diingat, ya, anggur tidak butuh pupuk yang berlebihan, dia butuhnya kontinu. Jadi lebih baik anggur ini dipupuk sedikit-sedikit, tapi kontinu, artinya dia hari Minggu dipupuk, hari Minggu berikutnya dipupuk gitu. Kalau pengen tiap hari dipupuk bisa, tapi dengan dosis yang sangat kecil. Kalau menggunakan ppm jangan melebihi 200 ppm, dia tidak akan overdosis. Tapi kalau melebihi 800, insya Allah anggurnya cepat mati, tidak jadi hidup, tapi mati karena overdosis. Seperti itu, termasuk media tanam ya para pemirsa, yang perlu diperhatikan media tanam yang paling penting tanah dan sekam bakar. Kalau untuk yang lainnya itu sebagai cemilan, umpama kita makan nasi sama sayur, kalau koi kambing itu lauknya, ya kan? Kok koi kambing, maksudnya daging kambing, daging sapi itu lauknya. Nah, di sini tanah sekam bakar itu anggap aja nasi sama sayur, nah koi kambing itu lauknya.
Kalau ditambah kerupuk berarti NPK, ditambah terus habis makan minum es campur berarti itu anggap aja NPK atau mungkin yang lainnya ya, VOC. Terus lagi para pemirsa, kalau mau pembuahan jangan sekali-kali kita ngasih pupuknya NPK. Begitu kita potong pembuahan terus kasih NPK ini ada ya. Terus dia tanya saya, Pak, kok anggur saya tumbuhnya daun lagi nggak tumbuh buah? Karena salah pupuk. Ada lagi yang jamurnya nggak sembuh-sembuh, dia kena jamur. Kalau kena jamur daunnya, ini momennya ada jamur embun tepung atau jamur yang kayak panu, belut-belut di sini saya nggak tahu namanya. Itu kalau mau membersihkan dia supaya dia sembuh, caranya dikeringkan media. Medianya harus kering. Karena kalau medianya ini basah terus, jamurnya ini bertahan lama, nggak akan gampang hilang. Nah, salah satu cara menghilangkan jamur yaitu dipotes. Terus daun yang nggak kena jamur disemprot menggunakan boleh antrakol, biten, natipo, agrimek, boleh menggunakan ridomil gold, banyak macamnya. Yang paling penting tadi satu, jangan sampai overdosis, lebih baik sedikit. Nah, kalau untuk menyemprot fungisida, sebaiknya siang hari dengan bantuan terik matahari, insya Allah jamurnya cepat mati. Kalau menggunakan insektisida untuk menghilangkan istilahnya apa tuh, mungkin kutu kebul dan lain-lainnya. Oh ya, ini perlu saya bahas. Kalau dia insektisida dalam bentuk belalang, ulet dan lain-lainnya yang makan daun di malam hari, dia disemprotnya menjelang maghrib jam 5 sore menggunakan insektisida. Boleh menggunakan agrimek atau mungkin apa aja ya. Biasanya saya menggunakan agrimek karena agrimek ada kandungan ZPT, zat perangsang tubuh. Kalau dia terkena kutu kebul itu dia seperti kapas ya, di ketiak-ketiak daun sini. Di ketiak daun dia biasanya ada putih-putih, itu dia berkolaborasi sama semut kecil yang bawa semut-semut kecil, taruh di situ, terus dia berkembang biak. Nah, sisanya dimakan sama semut. Caranya menggunakan mama lemon 1 sendok dengan 1 liter air ditambah gerusan bawang putih. Boleh 1 atau 2 siung, kalau gede cukup 1. Disemprotkan di ketiak-ketiak yang ada kutu kebulnya, insya Allah dia akan sembuh ya. Terus kalau terjadi kutu batang nih, para pemirsa banyak yang salah juga.